gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your... Yang terhormat Bapak Andrew Atang selaku Marketing General Manager. Yang terhormat Bapak Hendy Tanova selaku Sales Manager. Terhormat Bapak Haryanto Haijen selaku Service and Part Manager. Yang terakhir tentunya yang paling cantik, Ibu Nani Astuti selaku People Development Manager. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan masuk ke inti acara yang pertama, yaitu Opening Remarks atau kata sambutan dari Bapak Andrew Atang selaku Marketing General Manager. Kepada Bapak Andrew, saya persilakan. Salam satu hati. Saat ini pasar sepeda motor di Indonesia sangat berkembang pesat dengan ragam model dan keunggulan masing-masing dengan tujuan memberikan kepuasan kepada konsumen, pengalaman dan rasa bangga saat mengendarai di jalan raya. Kami sebagai market leader sepeda motor di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, dengan market share mencapai 77% di bulan September 2022 atau hampir 8 dari 10 orang memilih sepeda motor Honda. Tetap mengedepankan layanan prima dengan memberikan produk-produk terbaik dengan berbagai inovasi, desain, teknologi, dan fitur dari sepeda motor Honda. Dengan bangga akan meluncurkan keluaran terbaru Super Sport New CBR 250RR berkarakter big bike. New CBR 250RR dikembangkan dengan tetap mengusung Total Control sebagai DNA CBR series yang meliputi desain berkarakter kecepatan, performa tinggi motor balap, dan fitur melimpah layaknya motor balap. Model ini hadir dengan mengusung Pride in Every Ride yang mampu menghadirkan kebanggaan dalam setiap aktivitas berkendara, baik di jalanan, perkotaan maupun sirkuit. Kami, PT Sinar Sentosa Primatama, sebagai main dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, secara konsisten terus memberikan pelayanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar di kota, juga kabupaten di Provinsi Jambi. Dengan 48 jaringan dealer Honda dan 61 jaringan bengkel Hari ini kami berbangga hati ingin memperkenalkan kembali ya apa-apa saja yang terbaru dari produk kami CBR 250RR. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengenal dengan produk kami ya untuk di tipe sport premium ini. Baik untuk CBR 250RR masih mengusung DNA Total Control. Total Control ini artinya kita menginginkan dengan produk ini semuanya bisa memberikan rasa yang kepuasan yang maksimal kepada pengendaranya. Jadi kita mengusung total desain di Total Control ini. Nah, merujuk dengan lahirnya CBR 250RR di Indonesia itu diawali di tahun 2016 dengan kita mengeluarkan flagship model kita yaitu Super Sport model Dream Bike. Jadi di tahun 2016 pada saat peluncurannya itu luar biasa, konsumen di Indonesia sangat menerima baik produk kami ini sehingga di tahun 2018 kami merefresh kembali dari CBR 250RR dengan mengeluarkan tipe Black Freedom, di mana ini dikeluarkan untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Kenapa? Karena identiknya kalau masyarakat konsumen itu motorsport itu sukanya dengan warna hitam, Black Freedom. Nah, tidak puas di sana, kita coba mengembangkan lagi produk kita sampailah di tahun 2020 kita mengeluarkan kembali CBR 250RR dengan tipe spesial Quick Shifter. Jadi sudah tidak menggunakan overcoupling yang secara manual lagi. Jadi kita sudah menggunakan teknologi Quick Shifter. Jadi performanya lebih tinggi dan sudah pasti fitur-fitur racingnya juga
sudah lebih canggih lagi. Nah, di tahun 2022 ini kita pengen lagi mengembangkan CBR250RR kita dengan sentuhan desain yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu melihat yang kita launching hari ini itu sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, nanti kita akan lihat bareng produknya. Kemudian performanya sudah pasti lebih tinggi, dan untuk user racingnya ini adalah orang-orang yang memiliki semangat entusias dan mempunyai gaya hidup yang memang untuk racing dan sport style ya. Baik, nah ini konsep desain secara keseluruhan tetap total control, dan kita punya tagline untuk produk kita kali ini adalah Pride in Every Ride. Jadi harapannya apa? Setiap kali konsumen kita menggunakan motor ini akan timbul satu kebanggaan mereka. Karena motor ini bukan seperti motor sport kebanyakan, karena memang kita desain spesial untuk masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia, dengan fitur-fitur yang canggih, tentu dengan desain yang sangat sporty ya. Dan untuk desainnya sendiri, ini konsepnya adalah agresif dan speedy shape. Jadi ada perubahan tampilan yang lebih full fairing big bike. Jadi kalau dulu cover motornya itu nggak penuh, full fairingnya itu nggak penuh, tapi yang kali ini kita buat penuh, memang benar-benar kayak motor racing. Kalau Bapak Ibu melihat MotoGP ya lebih ke sana. Kemudian performa racingnya juga tentunya lebih baik karena top speed dan akselerasinya kita menjadikan motor ini yang terbaik di kelas 250 cc, tapi tetap menggunakan 2 silinder ya, karena kita meningkatkan powernya. Jadi memang sangat nyaman kalau memang dikendarai. Akselerasinya juga bagus dan terbaik untuk di kelasnya, dan fitur racingnya juga terlengkap di kelas di 250 cc 2 silinder. Jadi harapannya motor yang kita launchingkan hari ini adalah akan menjadi motor sport terbaik di kelas 250 cc 2 silinder. Perubahannya apa saja? Jadi kalau kita bicara fitur pada sepeda motor ini, fiturnya banyak, lebih kurang ada 9 ya. Nah yang baru itu ada 4. Yang baru ini di CBR250RR ini disertai dengan hazard, lampu hazard lamp ya. Tapi ini khusus untuk di tipe yang paling tinggi, Special Quick Shifter SPQS. Jadi yang untuk di tipe paling tinggi adalah hazard. Kemudian di bagian depan shock breakernya dia menggunakan teknologi SFF. SFF itu separate front fork ya, untuk tipe yang ini. Kemudian yang ketiga yang baru itu adalah secara covernya ini sudah full fairing big bike-nya, dapat banget ya nuansanya di sini. Kemudian dari sisi performa juga kita tingkatkan performanya sehingga sepeda motor ini lebih powerful. Nah ini yang baru. Nah yang lainnya ini masih sama dengan yang sebelumnya fiturnya, yaitu masih tersedia throttle by wire dengan riding mode dengan 3 pilihan. Kemudian ada assist reverse clutch ya. Kemudian knalpotnya juga 2 atau twin muffler. Kemudian full digital panel meter, dan semua lampu-lampunya baik lampu depan, belakang, lampu sen kiri kanan sudah LED. Nah kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu dari desain ya. Untuk desain sudah pasti kalau kita perhatikan desainnya ini semakin full fairing big bike. Jadi kesannya big bike-nya dapat banget karena sudah full. Jadi kalau yang sebelumnya nggak sampai ke bawah sini, dia cuma sampai di sini ya. Nah ini sampai ke bawah sini kita sudah pakai cover di sini. Jadi ini lebih diharapkan bisa mengekspresikan dirinya ya, menjadi pusat perhatian komunitas kalau orang mengendarai ini. Jadi di sini dari desainnya juga kalau kita lihat ini sharp ya, tajam. Ini menunjukkan karakter agresif, speedy shape ya. Jadi kesan motor balapnya dapat sekali karena dari desainnya yang tajam seperti ini. Nah, kemudian untuk desain bodi terbarunya ini karena ada perubahan, jadi ada perubahan juga di ukuran. Jadi secara panjang ya, dia sedikit lebih panjang, nggak terlalu sedikit lebih panjang dari yang sebelumnya. Kemudian lebar dan tinggi lebih kurang masih sama. Tapi secara keseluruhan desain ini kesannya itu big bike looks, agresif dan speedy shape. Nah kemudian untuk fairingnya atau bodi samping, untuk fairingnya juga
padat dengan garis-garis yang tajam. Garis-garis yang tajam itu adalah garis desainnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ini lebih tajam. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya, ini tampilannya juga baru, berbeda dengan tangki yang sebelumnya. Jadi tangkinya ini tampilannya juga lebih padat, dan untuk kapasitas bahan bakarnya ini 14,5 liter. Jadi tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya tangki lama dipasangin kayak gini bisa nggak? Nggak bisa, karena dudukannya beda, desainnya yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian untuk fitur. Nah, fiturnya ini kita mengadopsi teknologi SRFBP. SRFBP ini separate box big piston. Jadi big pistonnya yang di dalam sini ya. Jadi antara kiri dan kanan itu dia berbeda cara kerjanya, sehingga membuat kendaraan ini, orang yang berkendara ini lebih nyaman di sini. Jadi dia sudah dilengkapi dengan SRFBP ya, membuat menjadi lebih stabil ya, peredaman getarannya juga sangat baik dengan teknologi ini. Nah, yang baru lagi di hazard lamp. Hazard lamp ini sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Jadi untuk menginformasikan pengendara di belakang. Jadi kalau biasa suka dipakai touring supaya orang tahu di depan ada motor, kan suka lewat lintas timur kan lumayan ya, kendaraan gede-gede. Nah, ini sangat berfungsi baik menurut saya untuk keamanan bagi pengendara di jalan. Tapi ini hanya ada di tipe SP dan SPQS ya, Pre-Shifter. Kemudian yang selanjutnya adalah All LED Lighting System. Nah, All LED Lighting System ini semua lampu-lampunya sudah LED. Jadi LED kita warnanya, kalau LED itu kan macam-macam sebenarnya, ada yang putih, ada yang biru, ada yang kuning. Kalau kita semuanya putih. Jadi pencahayaannya tuh lebih tajam, lebih terang. Jadi kalau mau dipakai itu lebih nyaman, lebih aman juga. Dan kesannya juga lebih mewah kalau kita menggunakan lampu yang warna putih. Dan display setting, nah ini tidak dimiliki oleh kompetitor kami di kelas yang sama. Jadi hanya di CBR 250RR. Jadi kalau Bapak lihat nanti di motornya ya, bisa kelihatan untuk parameternya. Kemudian throttle by wire dan riding mode. Nah ini juga sudah dilengkapi ini. Jadi kalau misalnya kita mau berkendara nyantai, agak kenceng, kemudian mode racing, nah itu semua bisa kita setel ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Nantinya kita bisa pilih sendiri, di sepeda motor ini ada pilihannya. Kemudian ada quick shifter. Nah, quick shifter ini yang membantu pengendara untuk mengoperasikan koplingnya itu lebih nyaman ya. Jadi kalau biasa naik motor itu kalau sudah ngebut, sibuk kakinya mau tekan-tekan kopling gitu ya. Nah, kalau dengan teknologi quick shifter itu mungkin tidak terjadi lagi, sehingga memang benar-benar nyaman. Hanya dengan menggunakan quick shifter kita mau berpindah kopling pun lebih mudah dan tidak perlu repot dan tidak perlu terganggu telinga dengan suara bletak-bletak gitu ya waktu pindah koplingnya. Ini quick shifter. Dan swing armnya di sini kita sudah menggunakan aluminium. Jadi kalau kita pakai aluminium, bedanya dengan yang besi apa? Kalau pakai aluminium itu lebih ringan dan durabilitasnya juga tinggi. Jadi kalau cerita mau motornya ngebut gitu ya, kalau makin ringan makin kenceng motornya. Seperti itu. Jadi kita sudah menggunakan swing armnya dengan aluminium. Nah, bagaimana dengan performanya? Nah, ini performa kalau Bapak Ibu perhatikan ada perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Di sini kita sudah melakukan sedikit perubahan pada engine-nya, sehingga performa mesinnya ini lebih tinggi karena output yang dihasilkan berupa powernya juga lebih tinggi ya. Jadi walaupun dia 250 cc dan 2 silinder, tapi dia mempunyai performa yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kami. Nah, bagaimana dengan warna? Jadi kalau ngomongin CBR 250RR, kita tuh ada 3 tipe. Yang pertama, untuk yang tipe standar ini ada 2 warna yaitu Black Freedom sama Matte Gunpowder Black Metallic. Harganya berapa? Ini Bapak Ibu bisa lihat di kisaran harga ya, 61.045.000 untuk yang Black Freedom. Yang Matte Gunpowder Black
black metallicnya 65.910.000. Kalau untuk di tipe spesial, nah ini warnanya baru ya Bapak Ibu, sebelumnya kita nggak pernah produksi warna ini untuk di CBR 250RR, yaitu Mystic Blue. Nah, Mystic Blue. Jadi warna birunya keren banget ya. Di depan ada ya Pak Hendy, Mystic Blue. Oh belum datang ya, masih belum. Tapi warnanya keren banget. Jadi harganya 73.555.000. Dan paling tinggi ini di tipe Special Quick Shifter. Ini ada 3 warna. Yang pertama Bravery Red Black ya. Kemudian di model Racing dan Tricolor. Ini harganya kebalik nih. Yang ini harusnya ke sini ya. Ke Bravery-nya. Yang ini harganya di sini Tricolor. Ya, Tricolor itu 78 juta. Jadi ada 3 warna di sini, putih, biru, dan merah. Nah, kalau ngomongin motor, nggak mungkin kan konsumen cuma yang sukanya yang biasa aja. Pasti pengennya yang lebih keren tampilannya. Nah, untuk CBR 250RR ini, kami juga menyediakan 4 aksesoris. 4 aksesorisnya ini ada 7. Yang pertama, di seat coil. Seat coil ini untuk di tempat duduknya bagian belakang. Ya, ini harganya sekitar 747.000. Kemudian ada fender eliminator di bagian belakang untuk tempat platnya nanti. Ini harganya bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian di tank padnya, nah tank pad ini nanti ada stiker Bapak Ibu. Jadi kesannya tuh lebih garang, lebih gahar lagi ya kalau dipakai seperti itu. Dan ada handguard. Jadi kalau yang suka touring, handguard ini selain jadi aksesoris juga memberikan keamanan. Jadi kalau motornya jatuh, tangannya nggak langsung ke aspal karena ada pelindung di handguardnya. Kemudian ada radiator cover, jadi pelindung radiator. Ini juga kalau jalan jauh ada benturan nggak langsung kena, lebih aman. Kemudian ada full lid pad, nah ditutup tangkinya. Jadi kalau yang tadi bedanya kalau di sini di tangkinya, kalau yang ini ditutup tangkinya. Ditutup tangkinya kita berupa stiker juga sudah kita siapkan. Kemudian ada juga customized part. Customized part ini misalnya kalau konsumen menginginkan perubahan pada beberapa item part. Kalau yang bedanya tadi yang aksesoris itu sifatnya hanya menempel. Tapi kalau dia customized part ini dia merubah dan mengganti. Nah, untuk customized part ini perlu saya sampaikan boleh dipasang, namun dia dapat menggugurkan garansi. Tapi kalau yang aksesoris tadi tidak ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi di motor. Bagaimana dengan orangnya? Nah, biasanya kan suka matching-matchingin antara orang sama motornya. Nah, kalau di orangnya jaketnya sudah ada CBR Shimera jacket namanya, ya harganya 975.000. Yang jelas pakai jaket ini nggak masuk angin Pak. Ya, kalau hujan airnya lewat, ya. Gitu. Airnya nggak masuk, ya. Airnya nggak masuk, numpang lewat. Kecuali hujan badai, ya. Harus berhenti Pak. Jangan ke jalan gitu ya. Kemudian ini kaosnya ada CBR on black t-shirt, ini juga. Kaosnya juga enak, nyaman, pas di badan tapi nggak bikin sesak gitu ya. Ini kaosnya bahannya bagus. Kemudian ada sarung tangan, glove-nya juga enak, nyaman, nggak keringetan makainya. Jadi, kenapa Mas? Orang bucin bisa aja. Bisa, dia bisa ngikutin gitu ya. Nah, pakai XXL, ada ukuran ya. Bapak. Tapi ini ukurannya gede, masih pas pakainya. Kalian ada teman-teman komunitas Honda yang hadir, boleh ada tepuk tangan gimana teman-teman komunitas? 2, 1, New CBR 250RR, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi.
Nah.